Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kembali lagi bersama saya Jai Jidan. Saya siswa kelas 1 SMA di Pondok Pesantren Darul Arham. Kali ini saya akan berbincang dengan Ustadz saya, Ustadz Muhammad Nuruddin. Ustadz, saya mau nanya nih beberapa pertanyaan. Iya. Ada yang beranggapan bahwa jadi ulama itu cukup dengan banyak membaca buku aja. Itu benar nggak sih? Oh, itu salah. Pertama gini, belajar agama itu nggak bisa hanya bermodalkan banyak membaca kitab, banyak membaca buku. Karena bagaimanapun ilmu-ilmu keislaman itu pada mulanya tersampaikan ke kita melalui namanya talaqi. Talaqi itu jadi begini, murid nerima langsung dari gurunya, gurunya dari gurunya, makanya kita mengenal istilah sanad. Sanad itu artinya mata rantai periwayatan. Jadi kamu ini sekarang misalnya jadi ahli agama nih. Guru kamu siapa? Nah, gurunya guru kamu ini harus jelas juga siapa. Ya. Keulamaannya harus teruji gitu loh. Terus kemudian gurunya guru kamu siapa? Terus menerus begitu sampai ke ulama-ulama besar, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi SAW. Tujuannya supaya apa? Supaya orang itu gak bicara semena-mena tentang agama. Gak memunculkan ide-ide yang sesuai dengan hawa nafsunya aja. Jadi baca buku itu penting. Banyak membaca kitab itu penting. Banyak membaca buku, banyak berdiskusi, bahkan itu harus. Tapi gak cukup hanya dengan itu aja. Nah bahkan begini, ada istilah dalam para ulama itu, ada istilah yang dikenal dengan as-sohafiyun. Sohafiyun itu artinya orang-orang yang nerima ilmunya dari kertas-kertas. Itu rata-rata biasanya orang-orang yang punya pikiran aneh, pendapat-pendapatnya banyak yang menyimpang dari pendapat keulamaan yang sudah dikenal gitu ya. Itu biasanya begitu, rata-rata orang-orang yang punya pendapat aneh, yang pandangan nyeleneh-nyeleneh itu biasanya banyak belajarnya lewat buku doang, nggak punya guru. Nah guru itu penting supaya apa? Ketika kita bingung, kemudian ada tempat bertanya. Guru yang benar-benar paham ya, benar-benar paham kaidah keilmuan, paham bahasa Arab, bukan hanya sebatas diulamakan atau digurukan oleh yang lain. Jadi untuk jadi ulama, jadi ahli agama itu PR-nya nggak cuma harus banyak membaca, tapi harus punya guru yang jelas. Nah ini juga bisa menjadi panduan bagi orang-orang yang belajar agama di luar sana, sekaligus yang tidak mau kebingungan mencari guru agama, cari guru yang gurunya ini jelas. Dia itu belajarnya di mana, keahliannya apa. Terus bukti keahliannya apa, sekolahnya di mana, ditanyain gitu loh. Nah penting supaya apa? Kita menjaga kemurnian pemahaman dari atau menjaga kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, saya kira begitu. Nah, ada lagi pertanyaan lagi nih, Ustaz. Kan ada sebagian santri yang bercita-cita buat jadi ulama. Nah, itu gimana caranya, Ustaz? Ya itu tadi, pertama dia harus belajar pada guru yang memang sudah teruji keilmuannya. Nah, itu satu. Itu mutlak. Mau gak mau, santri itu harus punya kiai. Gak ada cerita santri itu bermodalkan Google. Kalau Google namanya bukan santri. Ya, santri itu gak juga bermodalkan Google ataupun YouTube. Dan sekarang banyak nih orang-orang yang berfatwa tentang masalah agama hanya bermodalkan dengan 1-2 hadis, comot sana, comot sini, kemudian mengakses YouTube seenaknya, menghukumi ini kafir, ini musyrik, ini bid'ah, dan lain-lain. Gak boleh begitu. Santri yang benar itu harus punya kiai. Nah kiainya ini bukan cuma sebatas kiai. Jelas nih orang belajarnya di mana, gurunya siapa. Ngerti nggak? Iya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, dalam belajar itu kita nggak cukup hanya mengaji pada kiai aja. Kamu sekarang misalnya begini, belajar hanya sebagai penyimak. Ada kan santri-santri yang misalnya dia belajar itu hanya sebagai penyimak. Kiainya buka kitab, dia buka kitab. Kiainya tutup kitab, dia tutup kitab. Nggak pernah ada upaya baca mandiri, nyari buku sendiri, kemudian berdiskusi dengan teman, dan lain-lain. Itu biasanya orang-orang kayak begitu nggak mengalami peningkatan dalam keilmuannya. Jadi harus dalam proses belajar itu kita bersikap mandiri. Kalau misalnya gurunya ngajarin tarikh Islam, ya jangan baca tarikh Islam versi gurunya doang. Cari buku tarikh Islam yang lain, kemudian dikembangkan wawasannya. Ya, nanti ketika kuliah, kamu misalnya ketika kuliah. Kalau sekarang ya santri yang dasar-dasar cukup.
mematangkan dasar-dasar. Nanti kalau udah kuliah, jangan sampai menjadi tipe pelajar atau mahasiswa yang hanya mengandalkan kitab-kitab gurunya aja. Oh iya. Jadi harus mau mandiri, mencari referensi, pergi ke toko buku, beli buku yang banyak, membaca, berdiskusi. Dengan cara itu, keilmuan itu akan meningkat. Oh iya. Nah, itu ya caranya. Kemudian yang tidak kalah penting ya hal-hal lainnya, tentu doa orang tua, kemudian kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kesungguhan dari diri kita, ada upaya dan ada doa, orang tua merestui insya Allah. Itu ya. Begitu. Terus ada pertanyaan lagi. Kalau jadi ulama itu penting gak sih harus bisa bahasa Arab? Wajib, wajib. Kenapa? Al-Qur'annya bahasa Arab, hadis nabinya bahasa Arab. Kalau ada orang jadi ahli agama nggak bisa bahasa Arab, itu omong kosong. Berarti dia baca terjemahan. Baca terjemahan ini pengetahuannya kadang-kadang setengah-setengah, ya kan? Ya orang kalau nggak paham bahasa Arab itu repot karena sumber ajaran Islam semuanya bahasa Arab. Terus kitab-kitab tafsir itu semuanya itu dalam bahasa Arab. Jadi mau nggak mau orang yang belajar agama Islam itu harus bisa nahwu, shoroh, bisa baca kitab kuning, ya kitab putih sekaligus. Jadi bahasa Arab itu syarat yang mutlak. Karena nggak mungkin orang paham Al-Quran kalau nggak paham bahasa Arab, kecuali terjemahan doang. Nah masalahnya Al-Quran itu gaya bahasanya sangat indah, sangat padat. Untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia kadang-kadang maknanya tuh nggak cukup. Makanya sering banyak orang tersesat dan terjatuh dalam pemahaman yang salah gara-gara membaca terjemahannya doang. Nggak belajar bahasa Arab. Nah karena itu bagi orang yang nggak paham bahasa Arab sebaiknya bersikap bijak ya untuk tidak bersikap kritis, kemudian mempertanyakan pendapat ulama, tahu diri. Ulama itu lebih paham bahasa Arab, lebih paham kaidah keilmuan, usul fiqh, mantik, balaghah dan lain-lain. Mereka itu belajar sampai puluhan tahun. Nah, kita yang belajar baru kemarin doang bermodalkan Google sama TikTok. Jangan soal-soal mengkritik pendapat ulama. Nah, kita perlu nih sadar diri. Yang nggak paham bahasa Arab, kalau bisa jangan bicara kecuali sebagai pengutip, bukan sebagai pengkritik. Ya, nah itu cara yang bijak. Jadi mutlak harus bisa bahasa Arab dan pesantren menyediakan itu kan. Iya. Ya itu. Terus bahasa Arab doang emang cukup buat jadi ulama? Enggak. Tetap pada akhirnya orang yang paham bahasa Arab pun belum tentu paham fikih, usul fikih, kemudian tafsir. Karena setiap ilmu itu ada kaidah-kaidahnya. Nah di pesantren mungkin belum dipelajari, tapi nanti dipelajari ketika kuliah dasar-dasar ya. Dasar-dasar kaidah penafsiran, dasar-dasar kaidah usul fikih, dasar-dasar ilmu fikih dan lain-lain. Setiap ilmu kan ilmu hadis juga ada dasar-dasarnya. Ada kalanya orang paham bahasa Arab tapi nggak memahami kaidah keilmuan di satu ilmu tertentu. Kadang-kadang dia pemahamannya salah juga. Itulah pentingnya guru, ya kan? Pentingnya kitab yang sudah teruji kelayakannya. Belajar dengan guru, belajar dengan kitab, paham bahasa Arab, paham kaidah keilmuan itu harus. Jadi ya ini PR selanjutnya, yang merasa pintar bahasa Arab, jangan pernah merasa bahwa bisa bicara Islam tentang semuanya gitu loh. Nggak selamanya. Ada kalanya tuh orang paham di satu bidang ilmu, misalnya akidah, tapi dia nggak paham kalau dalam urusan, nggak begitu paham secara detail dalam urusan fikih. Atau sebaliknya, paham urusan fikih, tapi kalau bicara akidah yang dasar-dasar doang gitu loh. Ya udah, setiap orang ada keahliannya masing-masing ya. Saya kira begitu. Nih, pertanyaan lagi tadi. Kalau mondok di pondok pesantren, itu ada jaminan nggak sih bisa jadi orang ulama? Nggak ada jaminan, tapi pondok itu menyediakan lingkungan yang bagus. Artinya membantu kita, lingkungan pondok itu membantu kita untuk berkembang ya. Pada akhirnya orang tuh jadi ulama atau enggak tuh nggak ditentukan oleh pondoknya, tapi orangnya ini. Kamu mondok di pondok yang pengajarnya lulusan Timur Tengah semua, gelarnya doktor semua, kamunya males. Jadi apaan? Ya kan? Tapi sebaliknya, pondoknya serba sederhana, makannya sederhana, fasilitas sederhana, kamunya sungguh-sungguh nggak pernah lewat membaca setiap hari, bener-bener nawaitunya pengen jadi ahli agama, bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Pasti. Jadi pondok itu di samping seperti yang pernah saya jelaskan, pondok itu ngasih lingkungan yang bagus untuk pergaulan. Ya kan? Lingkungan. Kita sholat nggak ditinggalin karena temannya pada sholat. Orang sholat jemaah kita nggak mungkin di kamar sendirian sambil tidur. Karena kita terbawa oleh lingkungan. Nah itulah pondok pesantren. Orang pada nongkrong di luar sana rokokan, kamu di sini nongkrongnya sambil belajar bawa buku.
Itu pondok berikan lingkungan sekaligus bekal untuk keilmuan kita sebagai santri. Saya kira begitu ya. Iya. Mungkin sekian saja kami berbincang-bincang dalam kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.